Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kanenda, selamat malam. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Kak Ila. Baik, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, aku Kaila Afa dari Analisis Kimia Angkatan 59 yang sekarang sedang menjalani semester 6 di Ankim. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak pada Kanenda karena sudah berkenan untuk membantu memenuhi tugas UTS Kapita Selekta Kimia. Tugasnya itu ialah mewawancarai alumni Ankim IPB. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, aku ingin bertanya nih sama kakak terkait pengalaman mencari pekerjaan. Mungkin bisa diceritakan sehabis lulus bagaimana prosesnya buat mencari kerja dan bagaimana nih sistem seleksi masuk pekerjaan. Oke, keren banget public speaking-nya. Semester berapa tadi? Kenapa? Aku semester 6. Oh, oke. Mungkin aku mau sampaikan saat aku sebelum wisuda dulu kali ya. Kan itu kita PKL kan, Iya. praktik kerja lapangan. Nah, kebetulan Kanenda bersama dua teman Kanenda waktu itu kita selesai PKL itu diminta untuk bantuin lagi di tempat kita PKL. Jadi sambil menunggu kita wisuda, kita sambil nyambil lah bekerja di tempat PKL-nya. Tempat PKL-nya itu di Baranang Siang, di Surfactant and Bioenergy Research Center atau SBRC. Jadi ada salah satu dosen Ankim yang di situ juga. Jadi kita kayak bantuin beliau menyelesaikan proyek yang kerjasama dengan perusahaan Jepang. Terus ya dari awal kerjanya mungkin dari situ kali ya, karena kan dapat income, dapat pemasukan dari sana. And then Kanenda memutuskan setelah wisuda itu kuliah lagi. Wah. Kuliahnya itu tapi sangat beda lah, maksudnya lintas jurusan, beda jalur. Kanenda ambil pendidikan dan jurusannya bukan kimia. Wah. Pendidikan apa tuh, Kak? Pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan, jauh ya coba. Jadi sangat melencong banget. Cuma ya udah, nggak apa-apa. Tapi sambil bekerja. Nah tadi pertanyaannya, gimana nih gitu kan, sambil ketika sudah lulus proses seleksi untuk pekerjaannya, Kanenda waktu itu dapat info dari temen yang mana beliau ini rumahnya deket banget nih sama daerah yang memang banyak sekali bimbel untuk TNI Polri. Karena Kanenda ambil pendidikan Pancasila, otomatis maksudnya kayak linier dengan mata pelajaran yang diujikan untuk tes TNI Polri. Nah, bimbelnya itu ada salah satu mata pelajarannya wawasan kebangsaan. Jadi Kanenda ngajar bimbel, proses seleksinya Kanenda mengirimkan ini sih basic kayak CV, kemudian proses wawancara, dan micro teaching. Micro teaching itu seperti praktik mengajar, lalu dilihat nih sama ibaratnya yang punya bimbelnya dan juga dari koordinator akademiknya. Terus kok Kaneda bisa Kak dari kimia ke PKN gitu kan, dari kimia ke pendidikan Pancasila, itu tuh biasanya belajar lagi belajar dari nol. Jadi kayak ya udah, emang udah niat untuk memberanikan diri, karena sebenarnya Kaneda itu nggak suka kimia, nggak bisa dikuat-kuatin di Ankim. Alhamdulillahnya lulus ya. Alhamdulillah. Jadi ya udah, ketika lulus kayaknya tuh hanya menyelesaikan menggugurkan kewajiban aja untuk orang tua. Tapi ketika lulus tuh ingin apa ya? Ya pokoknya ingin sesuai passion lah ya. Nggak mau kimia, nggak suka, nggak bisa gitu. Oke, wah. Sebenarnya aku juga dapat pengalaman baru juga nih dari Kanenda. Sebelumnya aku juga belajar Kapita Selekta, itu banyak banget narasumbernya dari
berbagai jurusan, seperti dari yang lulus dari Ankim tuh nggak selalu jadi lulus di QC atau kimia gitu kan. Banyak yang jadi eh, melawan arah kayak TNI, terus ke lebih kayak ke medis gitu, terus ada PNS juga, Polri gitu kan. Banyak banget ternyata. Ternyata kakak salah satunya. Oke, lanjut lagi nih kak. Aku mau tanya lagi. Eh, Bagaimana cara kakak untuk upgrade diri setelah lulus itu kak? Oke, bagus sih pertanyaannya ya. Gimana caranya upgrade diri? Mungkin karena kalian juga udah beda banget, jadi merasa harus mau nggak mau tuh belajar. Nggak bisa tuh yang namanya diem aja. Nah, gimana caranya upgrade diri? Yang pertama pasti kan jalur formal, kalian kuliah lagi, kuliah ambil S1, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ambil kelas yang untuk karyawan. Sebalik itu Kanenda learning by doing. Learning by doing di sini Kanenda itu belajarnya itu sambil bekerja. Jadi sambil ngajar di sekolah dan di bimbel. Nah, dari situ ketika mengajar kan otomatis mempersiapkan materi, kemudian pretest, post-test, dan kita harus mencari tahu mencari tahu materinya, kemudian soal-soal untuk mengetahui kemampuan peserta didik di awal, dan juga evaluasi. Jadi ya mau nggak mau belajarnya dari sana. Menurut Kanenda, upgrade diri itu untuk Kanenda kemarin gitu ya, yang paling penting ketika bekerja tuh mau terus-terusan cari informasi. Terus selain itu Kanenda itu menunjang pengetahuannya bukan dari kuliah dan mengajar aja, cari-cari materi sendiri, tapi ikut kursus online. Jadi ikut kayak try out online kan banyak ya, try out on TWK, tes wawasan kebangsaan itu banyak banget. Jadi Kanenda nambah-nambahinnya dari belajar kursus online, YouTube, dan juga bukunya. Karena Kanenda itu walaupun Gen Z, nggak bisa banget belajar pakai HP ataupun tab, laptop gitu loh. Jadi benar-benar anaknya manual sekali. Jadi kalau untuk belajar, untuk baca, untuk menambah wawasan tuh enaknya oret-oretan, pokoknya baca buku itu kalau Kanenda. Terus selain tadi dari formal, informalnya dari kursus online, terus learning by doing dari kerja, Kanenda juga upgrade dirinya bukan hanya hard skill tapi soft skillnya. Alhamdulillahnya waktu dari sekolah sih sebenarnya, dari sekolah udah ikutan organisasi, ekskul, dan di IPB ditunjang ikut DPM. Alhamdulillahnya soft skill seperti public speaking tuh udah udah lumayan lah terlatih gitu. Jadi public speaking tuh penting banget, kayak the most important thing menurut Kanenda. Bagian soft skill tuh public speaking. Jadi kita tuh bisa dibutuhin, bisa dilihat orang first time pertama kali itu ya dari gimana cara kita ngomong. Jadi bisa menarik intention orang gitu loh untuk merekrut kita. Terus habis itu selain hard skill tadi ya ada soft skillnya public speaking, dan perbanyak relasi bener-bener itu ngaruh banget. Awalnya Kanenda hanya ngajar satu sekolah, tapi karena punya kenalan akhirnya bisa nambah. Kemudian bimbelnya yang tadinya cuma 1 jadi 6. Jadi kayak yang paling penting ketika kita udah dapetin satu pekerjaan, konsisten. Karena kalau nggak konsisten, orang juga malas untuk memperkerjakan kita sih, dan orang juga nggak akan narik ke tempat yang lain kalau kitanya nggak memberikan performa yang terbaik. Dan terakhir mungkin untuk upgrade diri itu selalu merasa kalau diri kita tuh kosong. Kalian itu selalu menempatkan kalau kalian itu di tempat manapun, di tempat kerja manapun, selalu menempatkan kalau kalian itu seperti gelas kosong gitu loh. Mungkin pernah dengar kali ya. Jadi kayak gelas kosong yang mana selalu pengen diisi aja pakai air apapun itu. Jadi kayak merasa kosong, jangan merasa walaupun udah lama di tempat kerja merasa lebih pintar, merasa
lebih bisa biasa aja gitu. Justru ketika ketemu orang yang baru, cari aja pengetahuan ilmu dari orang tersebut gitu. Jadi jangan merasa tinggi, jangan merasa takabur, sombong, selalu rendah hati sih, itu yang paling. Wah, keren banget nih Kak. Jadi itu emang penting banget ya pengalaman organisasi, relasi yang kita udah bangun dari mungkin dari SMP, SMA, kuliah juga. Bahkan banyak yang bilang tuh katanya IPK tuh nggak penting. Yang penting tuh kita perbanyak relasi, organisasi. Dari situ kan orang lain bisa menilai kita, bagaimana kita untuk menyesuaikan dirinya gitu. Mungkin gitu ya. Mungkin bukan nggak penting ya. Mungkin lebih ke apa ya? Bukan faktor utama untuk orang itu sukses kali ya. Iya. Karena banyak banget orang IPK 4 dulu di Ankim, gak tau ya ini angkatan Kanenda, kayak 3,9 nomor 8, tapi kodarullahnya memang proses untuk mencari kerjanya tuh lumayan lebih lama. Terus ya itu tadi lah, IPK itu bukan faktor utama orang itu sukses, masih banyak faktor X yang lain. Iya, jadi kan ada nilai tambahnya, nilai plusnya lah kalau kita punya pengalaman, organisasi, dan juga memperbanyak relasi. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Selama bekerja nih apa aja keluh kesahnya, atau pernah nggak sih Kakak mengalami suatu masalah dalam menghadapi pekerjaan itu? Oh pasti dalam pekerjaan, dalam apapun di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan gitu ya. Terlebih di dunia kerja, yang katanya prinsip pergi kerja gitu ya, berangkat kerja lalu lupakan tuh kayaknya nggak mungkin juga sih, tetap kepikiran gitu ya, tetap kepikiran di tempat kerja. Masalahnya yang pertama sih pastinya dari kenalan tempat kerjanya ya. Kayak Farida pertama kali tuh ngajar di STM, jadi kayak muridnya semuanya almost tuh cowok, cewek tuh paling cuma 1-2. Permasalahannya mungkin ada di peserta didiknya ya, gimana cara Kanenda bisa berhadapan dengan peserta didik yang notabene umurnya nggak beda jauh sama Kanenda pada saat itu lumayan bikin bikin pusing, apalagi anak STM gitu kan. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua adalah rekan kerja. Ternyata rekan kerja itu nggak semuanya baik. Benar. Nggak semuanya membawa ataupun memberikan pengaruh yang positif ke kita. Kaneda meninggalkan sekolah yang pertama itu karena rekan kerja. Kalau peserta didik mungkin masih bisa untuk diatasi lah mereka ya. Tapi kalau rekan kerja itu apalagi kebanyakan toksik, atasan lebih toksik, itu kita nggak punya power pada saat itu, karena ya awal gitu ya, namanya orang baru. Jadi Kaneda cuma 1 tahun berapa bulan di sekolah itu memutuskan untuk resign, dan di sekolah yang baru alhamdulillah lingkungannya lebih positif. Jadi permasalahan itu ada dari ke internal tempat kerjanya sama dari luar. Kalau dari luar sih permasalahannya Kaneda itu cuma satu, pusing aja untuk membagi waktu, kayak harus pintar-pintar untuk time management. Karena Kaneda kuliah juga, kerja di sekolah, ditambah bimbel yang banyak, terus sekarang tambah lagi privat untuk anak kecil. Jadi permasalahannya ya lumayan pusing ngebagi waktunya sih itu. Jadi kalau Kaneda bantu kamu untuk memberikan conclusion atau kesimpulan, permasalahannya ada di keinternalnya dan juga faktor dari luar, yaitu dari permasalahan Kaneda gimana caranya bisa membagi waktu dengan baik gitu sih. Oke. Wah, banyak banget ya info dan wawasan yang bertambah setelah dipaparkan oleh Kanenda, dan juga sangat bermanfaat untuk aku ke depannya untuk mencari kerja juga setelah lulus dari Ankim. Tapi kalau kamu emang suka kimia? Nanti kali ya ceritanya, selesaiin ini dulu. Oke, baik, mungkin cukup sekian wawancaranya. Terima kasih banyak, sukses dan lancar terus karirnya.
Untuk Kanenda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak Makasih Ila. Kak.